Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fazli Nur Cahya dari kelas D4 ME2A. Pertama, prosedur pengujian dan pengambilan data. Untuk yang pertama, pompa sentrifugal. Langkah pertama, masukkan data setting kecepatan ke speed input. Lalu atur slider bukaan katup ke bukaan terbesar. Kemudian klik tombol run. Lalu catat data yang didapatkan berupa perubahan volume, durasi waktu, tekanan keluar, tekanan masuk, serta arus listrik. Masukkan pada Excel. Langkah selanjutnya, ulangi langkah 2, 3, dan 4 untuk bukaan katup yang berbeda sebanyak 5 kali. Seperti contoh, misalkan dari 80%, 60%, 40%, 30%, dan 20%. Ulangi langkah 1-5 untuk semua kecepatan yang lain. Lalu yang kedua ada pompa mix flow. 1. Buka gate valve untuk mengosongkan collecting tank. Selanjutnya tutup gate valve setelah collecting tank kosong. Yang ketiga, buka penuh delivery valve. Yang keempat, jalankan pump dan setting kecepatannya. Kemudian variasikan bukaan delivery valve-nya. Untuk yang keenam, untuk setiap variasi bukaan delivery valve dari buka penuh hingga tutup penuh. 1. Tutup gate valve pada collecting tank. Yang kedua, ukur laju kenaikan volume di collecting tank menggunakan penggaris Y. Yang ketiga, ukur tekanan pada pressure gauge dan vacuum gauge. Yang ketujuh, ulangi langkah 3-5 untuk kecepatan putar yang berbeda. Selanjutnya, kompresor sentrifugal. Yang pertama, buka penuh katup discharge, jalankan motor dan kompresor, lalu selanjutnya catat tekanan dan temperatur section dan discharge. Catat beda ketinggian di venturi meter, lalu variasikan bukaan katup discharge dari terbuka penuh hingga tertutup penuh. Catat data seperti di poin 3 dan 4 untuk setiap variasi bukaan. Ulangi langkah 3-5 untuk kecepatan putar yang berbeda. Rangkaian pompa seri dan paralel. 1. Mesin dalam kondisi mati. Lalu selanjutnya atur katup dengan konfigurasi berikut. Untuk katup V yaitu terbuka, dan untuk V2 tertutup, V3 tertutup, V4 dibuka, dan V5 dibuka. Jalankan pompa 1 dan atur kecepatannya. Pompa 2 biarkan dahulu mati. Lalu selanjutnya catat variabel-variabel berikut. Yang pertama, debit aliran yang ditunjukkan oleh rotameter, lalu yang kedua tekanan di P1 dan P2. Selanjutnya variasikan bukaan katup V5. Untuk setiap variasi bukaan katup, catat variabel-variabel yang terukur, seperti pada langkah 4. Selanjutnya kembalikan bukaan V5 ke bukaan penuh. Selanjutnya variasikan kecepatan putar pompa 1 untuk setiap variasi kecepatan. Ulangi langkah 4-7. Lalu yang kedua, pengolahan data hasil pengujian. Pompa sentrifugal. Yang pertama, jika Anda lebih nyaman bekerja dengan satuan SI atau satuan internasional, ubah data-data ke satuan SI terlebih dahulu. Yang kedua, hitung debit aliran fluida untuk setiap titik data dengan formula Q sama dengan sigma V per sigma T, yang dimana Q itu debit dan sigma V itu volume dan sigma T. Selanjutnya hitung beda tekanan discharge dan suction. Sigma P sama dengan P keluar dikurangi P masuk, yang dimana sigma P itu adalah tekanan keluar dikurangi tekanan masuk. Lalu selanjutnya hitung head yang dihasilkan pompa. Head yang dihasilkan pompa kita menggunakan rumus H sama dengan sigma P per P kali G. Hitung daya hidrolik pompa. Daya hidrolik yaitu pH sama dengan P kali G kali H kali Q sama dengan Q kali sigma P. Lalu hitung daya mekanik yang disuplai motor dengan rumus PM sama dengan 3 min akar V kali I. Lalu itu ada tanda faktor daya dari pompanya.
yang dimana V adalah tegangan input motor, lalu I adalah besar arus yang mengalir, dan tanda seperti huruf Y trisula ini 0,8 adalah faktor daya. Yang ketujuh, hitung efisiensi. Efisiensi sama dengan PH per PM dikali 100%. Yang ke-8, lakukan perhitungan untuk seluruh titik data dan tabelkan lalu buat grafiknya. Grafik yang dibuat yaitu ada 5 grafik. Di antaranya grafik sigma V versus Q, grafik H versus Q, grafik PH versus Q, grafik PM versus Q, grafik efisiensi versus Q. Lalu ada pompa mix flow. Caranya sama. Yang pertama, jika Anda lebih nyaman bekerja dengan satuan internasional, ubah dulu data-data ke satuan internasional. Lalu hitung debit aliran fluida untuk setiap titik dengan formula Q sama dengan sigma V per sigma T. Hitung beda tekanan discharge dan section. Sigma P sama dengan P keluar min P masuk dikurangi P masuk. Lalu hitung head yang dihasilkan pompa dengan rumus yang sama, H sama dengan sigma P per P kali G. Lalu yang keempat, hitung daya hidrolik pompa. PH sama dengan P kali G kali H kali Q sama dengan Q kali sigma P. Hitung daya mekanik yang disuplai motor. PM sama dengan 3 min akar V kali I kali faktor daya. Lalu efisiensi dengan rumus yang sama. Efisiensi sama dengan PH per PM kali 100%. Lalu selanjutnya buat grafik yang sama seperti tadi dengan perhitungan seluruh titik data dan tabelkan. Grafiknya sama, sigma P versus Q, H versus Q, grafik PH per Q, PH versus Q, grafik PM versus Q, grafik efisiensi versus Q. Selanjutnya kompresor sentrifugal. Untuk langkah yang pertama, jika Anda nyaman dengan satuan internasional, ubah dahulu ke satuan internasional. Lalu yang kedua, ubah satuan tekanan suction and discharge dari satuan relatif atau bar G ke satuan absolut atau KPA atau bar A dan lain-lain. Yang selanjutnya, hitung massa jenis discharge dan section menggunakan persamaan gas ideal. P sama dengan Rho kali R kali T, di mana R adalah konstanta gas individual udara, dapat dilihat pada tabel. Selanjutnya, ubah beda tekanan Venturi meter sigma P ke satuan PA atau Pascal. Yang kelima, hitung kecepatan aliran dengan formula V D sama dengan akar 2 sigma P per K V P dis. Selanjutnya, di mana KV itu sama dengan 0,288 adalah loss coefficient di Venturi. Selanjutnya, hitung laju aliran massa aliran fluida untuk setiap titik data dengan formula M dot sama dengan P dis kali V dis dan A dis. Lalu mencari rasio tekanan atau RP. RP sama dengan P dis per P suction. Yang selanjutnya, mencari temperatur isentropik keluar. T dis kali isen per T suction sama dengan P dis per P suction pangkat K-1 per K, di mana K-nya itu senilai 1,4. Lalu hitung head isentropik. H sama dengan K per K-1 dikali R T suction per G dikali RP pangkat K-1 per K-1. Selanjutnya, hitung kerja isentropik dan daya aktual. W isentropik sama dengan M dot dikali H discharge isentropik min H suction sama dengan M dot CP dikali dalam kurung T discharge isentropik min T suction.
Lalu untuk yang W aktual sama dengan M dot dikali dalam kurung H discharge aktual min H suction sama dengan M dot CP dikali dalam kurung T discharge aktual dikurang T suction. Lalu silakan tentukan CP dari tabel sifat udara. Selanjutnya hitung efisiensi isentropik. Efisiensi isentropik sama dengan W isentropik per W aktual. Selanjutnya, hitung daya mekanik yang disuplai motor. Daya mekanik PM sama dengan V kali I kali faktor daya, di mana V adalah tegangan input motor, I adalah besar arus yang mengalir, dan juga faktor daya, yaitu sebesar 0,8. Selanjutnya, hitung efisiensi total. Efisiensi total sama dengan W isentropik per PM dikali 100%. Kemudian lakukan perhitungan untuk seluruh titik data dan tabelkan, lalu buat grafiknya. Di sini ada 5 grafik yang harus dibuat, yaitu grafik RP versus M, grafik H isentropik versus M, grafik W isentropik versus M, grafik PM versus M, dan grafik efisiensi total versus M. Selanjutnya rangkaian pompa seri dan paralel. Yang pertama, seperti biasa, jika Anda lebih nyaman bekerja dengan satuan internasional, ubah data-data terlebih dahulu ke satuan internasional. Selanjutnya, hitung beda tekanan discharge dan section. Sigma P sama dengan tekanan keluar dikurang tekanan masuk, di mana untuk konfigurasi paralel, tekanan keluar adalah rata-rata tekanan keluar kedua pompa, yaitu tekanan keluar pompa 1 dan pompa 2 ditambahkan lalu dibagi 2. Selanjutnya, hitung head yang dihasilkan pompa. Head sama dengan sigma P per P kali G. Untuk selanjutnya, hitung daya hidraulik pompa. Hidraulik pompa PH sama dengan Rho kali G kali H kali Q sama dengan Q kali sigma P. Selanjutnya, hitung daya mekanik yang disuplai motor masing-masing pompa. P1 sama dengan V kali I1 kali faktor daya, P2 sama dengan V kali I2 kali faktor daya, di mana V adalah tegangan input motor, lalu I besar arus yang mengalir di masing-masing motor, lalu faktor daya, yaitu sebesar 0,8. Daya mekanik konfigurasi, yaitu pompa tunggal, PM sama dengan P1, lalu 2 pompa seri dan 2 pompa paralel, PM sama dengan P1 tambah P2. Kemudian hitung efisiensi. Efisiensi sama dengan PH per PM dikali 100%. Selanjutnya, lakukan perhitungan untuk seluruh titik data dan tabelkan di Excel. Kemudian buat grafiknya. Di sini ada 5 grafik lagi. Grafik sigma P versus Q, grafik H versus Q, grafik PH versus Q, grafik PM versus Q, dan grafik efisiensi versus Q. Ketiga, karakteristik kinerja. Karakteristik kinerja pompa sentrifugal. Pompa sentrifugal memiliki prinsip kerja, yaitu mengubah energi kinetis yang berawal dari kecepatan aliran sebuah fluida menjadi energi potensial atau energi dinamis. Fluida tersebut mengalir melalui impeller yang berputar di dalam casing pompa. Cara kerja pompa sentrifugal, yaitu cairan masuk ke impeller dengan arah aksial melalui mata impeller atau impeller eye dan bergerak ke arah radial di antara sudu-sudu impeller atau impeller fan, hingga cairan tersebut keluar dari diameter luar impeller. Zat cair mengalir dari tengah impeller keluar melalui saluran di antara sudu dan meninggalkan impeller dengan kecepatan tinggi. Yang kedua ada pompa mixed flow. Pompa mixed flow merupakan gabungan antara pompa sentrifugal dan aksial. Impeller pada mixed flow pump cenderung dibuat sedemikian rupa sehingga dapat mendorong cairan di kedua arah radial dan aksial. Rotor pada mixed flow pump biasanya dipasang pada tabung yang mirip pada pompa aksial atau dipasang pada casing mirip dengan pompa sentrifugal. Pompa mixed flow ini berfungsi untuk menambah tekanan menjadi lebih tinggi dari pompa aliran aksial dan juga menghasilkan discharge yang lebih tinggi dari pompa aliran radial. Pompa aliran campur dirancang untuk menghasilkan aliran tinggi dan head sedang. Selanjutnya kompresor sentrifugal. Prinsip kerja kompresor sentrifugal sangat mirip dengan prinsip operasi pompa sentrifugal, di mana fluida memasuki kompresor melalui nozzle
yang proporsional, sehingga gas memasuki impeller dengan minimal shock atau turbulensi. Impeller yang terdiri dari hub dan blade dipasang pada poros berputar. Rangkaian pompa seri dan paralel. Pompa dapat kita pasang atau operasikan secara paralel maupun seri. Jika kita ingin menaikkan kapasitasnya, pompa akan kita operasikan paralel, dengan syarat head pompa harus sama. Sedangkan jika kita ingin menaikkan head atau tekanan discharge pompa, kita dapat mengoperasikannya secara seri. Dan syaratnya pompa kedua harus lebih rendah kapasitasnya. Sebab jika sama maka akan ada kapitasi. Pompa pertama kita sebut sebagai pompa pengirim atau pompa utama. Sementara pompa kedua kita sebut sebagai pompa booster atau pompa peningkat tekanan. Dari beberapa pengalaman, banyak engineer di lapangan mengatakan jika dua pompa digabungkan, maka kelipatan yang dihasilkan secara rata-rata menjadi 2/3 dari satu pompa. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.